Iya, iya, iya. Bunda. Makan Indomie sama teh manis dingin ya, Pak. Iya. Oh iya iya Kang Mas, Kang menembus hijab. Terima kasih atas Lagi, hadirnya. lagi Ustaz. Kiai Zat, monggo silakan naik. Jadi memang iya silakan Bunda. Sharing lah. Sepanjang saya sakit. Suaranya kurang besar Bunda, agak maju dikit. Sepanjang saya sakit, selalu mimpi ular hitam. Mimpi kita buang air besar. Selalulah sangat. Dan setiap hari hati kita ni dibolak-balik oleh Allah. Fikiran kita dibolak-balik oleh Allah. Dengar ke? Dengar, Bu. Dengar ya. Lanjut Bunda. Sebelum saya sakit, saya tak pernah terfikir benda-benda yang seperti itu. Tapi bila saya sakit tu, perkara tu datang tanpa boleh dikawal. Allah bolak-balik. Dia nak tengok iman kita macam mana agaknya ya. Setiap hari saya lalui kan saya rasa ketakutan tau. Ada satu, semua berlainan. Setiap hari pengalaman tu, pengalaman yang berlainan. Sampai saya berbaiat dengan Ustaz, baru dia dah tak ada gangguan tu. Alhamdulillah, Kiai Zat, selamat hadirnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiai dan yang lain semua. Ya Kiai Zat. Ya, ini lanjutkan Bunda. Lanjutkan. Sebelum saya sakit tu saya ada mimpi saya duduk atas rakit. Rakit tu kecil saja. Di atas laut tau. Laut tu biru dalam. Tiba-tiba saya jatuh. Padahal saya tak tahu berenang. Tapi dalam mimpi tu akhir saya boleh sampai ke seberang laut sana tu, naik atas. Boleh dengar Ya, terus. Boleh. Aja Bu, lanjut aja. Bila saya mimpi tu saya tahu mungkin ada sesuatu Allah nak duga saya sebab lautan tu dalam kan. Tapi bila mimpi tu saya boleh naik ke darat tu, bila saya sakit tu baru saya ingat tu saya kena sabarlah. Jadi macam ada kekuatan lah untuk mengharungi sakit tu. Memang di luar kawalan kita. Air mata yang memang ditanyakan apa Bunda? Air mata memang hari-hari mengalir lah. Sebab kita tak pernah terfikir benda-benda tu seolah-olah macam kita jauh dengan Allah. Tapi rupanya Allah sedang didik untuk perbetulkan satu persatu apa yang tidak betul di hati kita, pikiran kita. Sebab selama ni kita bertuhankan hawa nafsu, bertuhankan syaitan tanpa kita sedari. Alhamdulillah. Tapi sekarang sudah sadar kan Bunda?
hati tu keras agaknya. Sebab tu Allah bolak balik sangat dahsyat dah. Tapi sekarang itu semua masih ada Bunda. Dah hilang kurang sangat dah. Dah hilang lah. Ya hilangkan, wajib dihilangkan. Wong itu hanya mimpi. Ya kan? Halusinasi. Ya. Selagi ada manusianya ya mimpi terus ya Bunda ya. Sekarang Maka ni dari itu sekarang jumpa kawan-kawan banyak. Bila saya WhatsApp ke, saya call ke, orang lama-lama jadi sahabat saya. Sebab dia kata macam tak tahulah, dia kata macam ada tarikan bila saya bercakap tu. Saya pun tak tahu itu perjalanan Allah temukan saya dengan orang-orang yang sejalan dengan saya. alhamdulillah. Memang tak ada yang mengenal wali kecuali wali. Maknanya araftu robbi bi robbi, tak ada yang bisa mengenal Allah kecuali Allah itu sendiri. Apakah begitu Kang Mas Kiai Zat? Monggo dawuh-dawuhnya kula midhangetake Kang Mas Kiai Zat. Duh, kemana Kang Kiai Zat? Kok turun? Kepental mungkin. Salah Ya. pencet dulu. Salah pencet mungkin ya. Ya biar minta permintaan lagi. Ini ada pertanyaan di bawah ini. Apa sih ujung-ujung makrifat itu? Kalau hanya uripe Allah, bukankah itu baru titik hayat? Ujung-ujungnya makrifat ya ndak makrifat. Kalau manusianya masih makrifat ya jauh dari makrifat. Namun bila manusianya sudah tidak makrifat ya akhirnya enjoy saja. Biar Allah yang makrifat kepada dirinya, biar Allah yang makrifat kepada hamba-hambanya. Bukankah begitu Kang Mas, Bunda? Iya. Dua yang dicetak itu, satu yang protes, satu yang atau yang menyatakan salah Allah atau salah ciptaan Allah, atau salah perjalanan Allah, satu yang sujud. Nah, kita di kelompok yang sujud itu tidak ada yang salah, semua benar dengan perjalanan Allah, kan begitu Pak Yai kan. Jadi kan kita bukan kita yang berjalan, tapi Allah sendiri yang berjalan. Kita hanya kulit yang didalangi oleh wayang-wayang itu, wayang-wayang yang didalangi oleh dalang kan itu saja kita. Namun sisi tadi masalah termasuk nafsu kita, termasuk apa yang kita miliki, semua itu punya beliau, bukan punya kita. Itu sedikit harus kita akui dulu, baru kita bisa jalan ya Pak Yaya. Benar. Punya harus salah dulu baru bisa benar ya kan Kang Mas. Iya. Salah menurut logika kita ya, tapi bukan menurut Allah. Iya. Betul. Memang kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak ada yang salah manusia ini ya kan? Apa? Semua makhluk nggak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Maka kalau kita sudah tahu manusia tak mampu berbuat salah, ya enjoy saja lah, ya kan Kang Mas? Kebanyakan orang-orang yang tidak mau menerima itu kan karena manusianya merasa mampu berbuat salah, ya kan Kang Mas? Iya. Karena protes dia, nggak mau derajatnya di bawah Allah, dia harus lebih tinggi dari Allah. Dia begini, dia Tuhannya nggak mau dinyatain gitu. Ya. Ada sebagai satu contoh, kita
melihat seorang wanita telanjang di depan kita, ya. Sementara siapa yang sanggup menelanjangkan dia? Allah juga. Nah, mata siapa yang melihat? Allah juga. Pikiran siapa yang ngeres? Allah juga. Salahnya di mana? Iya. Memang kalau semuanya sudah kembali kepada Allah, sudah tidak ada fahsya wal mungkar lagi. Wong semuanya hanya di dalam liputan Allah sendiri. Allah yang meliputi segalanya. Iya enggak, Kang Mas? Iya. Jadi sekarang kita kemana-mana nggak perlu susah. Lihat orang gila nggak susah, lihat pencuri nggak susah, lihat orang berantem lihat orang Iya. Dia yang punya peran. Makanya kan kita nunggu-nunggu apa aja diutus kemana-mana. Tapi yang susah si pencuri itu sendiri, Kang Mas. Yang susah maknanya ketika manusianya masih mencuri kekuasaan Allah menjadi kekuasaan manusianya, ya itulah yang ketakutan. Ketakutan, iya. Kalau kita kan nggak ada susah. Saya itu pernah pengalaman dulu Pak ya, pernah pengalaman diajarin zikir itu kan. Waktu itu saya habis diajarin, kata yang mengajar saya itu kamu hanya boleh melakukan 20 kali. Hanya cukup 20 kali. Kan? Ya mulai start kapan? Start lah kita berzikir kan. Ingat syariah dulu Pak ya. Start kita berzikir. Pada saat kita berzikir itu hitungan menit itu bahasanya pindah alam ibaratkan kayak ibu bunda Azmin itu ya kayak mimpi jadinya. Ketemulah berbagai macam kawan, sahabat dan sebagainya macamnya dan itu berbentuk seperti mimpi dan itu nikmat sekali karena perbandingan mimpi kita hanya 5 menit tapi kita seolah-olah ratusan tahun sudah berbuat apa-apa, menjalankan apa-apa. Nah, kemudian kenapa dibatasi? Saya dibatasi sampai ke 17, sekarang 17. Nah, ke 18 kapan? Kamu boleh berzikir itu yang ke 18 pada saat kamu tidak ada manfaat hidup bagi orang lain. Manfaat kamu nggak ada, nyamuk pun nggak mau gigit lagi kamu. Itu boleh kamu zikir yang ke-18. Nah, yang ke-19 kapan? Pada saat kamu sakaratul maut. Kamu mau kemana? Kendaraan itulah kamu berjalan. Kemudian yang ke-20 kapan? Yang ke-20 pada saat kamu di mizan katanya ya. Kamu lakukan itu lagi. Ya, sementara kita kan dibatasi, akhirnya saya mengerti kenapa dibatasi 20. Karena pada saat zikir kita lupa segalanya, pada indah kali. Kita nggak ingat ada anak di rumah, nggak ingat ada tanggung jawab, nggak ingat ada apa-apa karena kenikmatan yang diberikan dalam zikir itu rupanya cukup enak. Ya, begitulah lebih kurang Pak ya, sehingga artinya setelah kita pelajari ini itu hanya kesempurnaannya. Jadi salah satu apa yang diberikan, apa yang ditunjukkan kepada kita bahwa kebesaran Allah itu tentang kebesaran Allah. Akhirnya kita menganggap seperti itu aja Pak Yai. Petunjuk Pak Yai. Alhamdulillah. Terakhirnya di alam mizan, alam hisab, alam pertanggungjawaban, ya Kang Mas? Iya. Maknanya semua perilaku diri kita sejak detik-detik akil balik sampai setua ini, ketika kita sudah memasrahkan semuanya kepada Allah, ketika dulu Kang Mas ikut bimbingan baiat, makanya disitulah mizan itu, bahwa kita sudah menyadari bahwa aku tak mampu berzikir, bahwa aku tak mampu apa-apa.
Jadi hidup yang dulu, hidup yang sekarang, atau hidup yang akan datang kan sama-sama uripe Allah, ya kan? Ya itulah hakikat mizan itu. Setelah kita pulangkan semuanya kepada Allah, bebaslah kita sudah dari alam hisab. Ibarat burung lepas terbang dari sangkarnya, ya kan Kang Mas? Iya. Betul sekali. Alhamdulillah. Nah, mungkin itu ada mimpi lagi apa itu, cerita mimpi lagi anak. Saya udah sambung satu mimpi tadi. Jadi mimpinya Bu Izamin melihat ular hitam itu ya, hawa nafsu itulah ular itu. Jadi selama ini. Nah pada saat zikir itu saya awali Pak Yai kan, zikir itu awali, memang rintangan itu muncul macam-macam. Kayak ini suara jam aja itu dentingan kayak suara lonceng gereja besar-besar gitu kan, dung gitu kan, dan sebagainya. Ya tapi kita enjoy. Karena kita sudah bangun dari tidur, sudah bangun dari mimpi-mimpi buruk, ya Kang Mas? Iya. Ketika manusianya masih merasa berperan, meskipun kelihatannya nyata, di sisi Allah ibaratkan mimpi, manusianya masih tertidur, belum sadar bahwa yang menguasai hanya Allah, ya kan? Iya. Maka orang-orang yang masuk di dalam surganya Allah itu diibaratkan usianya sama, rata-rata 40 tahun. Terkadang kita mimpi orang-orang yang sudah meninggalkan kita, orang tua, padahal ketika meninggalnya tua, tapi di dalam mimpi kita kelihatan muda-muda, ya kan? Iya. Ya itulah yang dimaksud surga itu, manusia-manusia yang sudah kembali kepada Tuhannya, ya itulah surganya Tuhan, bukan surga ala manusia, pemahaman manusia selama ini yang masih gaib. Ya enggak ada surga itu kalau gaib, ya enggak Kang Mas? Yuk dilanjut Bunda, Kang Mas. Selepas baiat tu kan, Ustaz, Iya. saya mimpi ular hitam tu yang 2 ekor tu mati. Alhamdulillah. Berarti mati apanya manusianya? Ya, Ada Bu Izaminya sudah rela mati. Iya. Udah tunduk kepada ketiadaannya. Lanjut Lepas tu ngobrolnya, baru Bunda. ni ada saya mimpi lagi ular, tapi ular tu kecil tau, warna hijau. Lepas tu dia belit saya punya tangan ni, jari kanan. Lepas tu saya pegang dia punya leher. Maksudnya dia tak melawan dah lah. Alhamdulillah. Itulah maknanya dari ketika datang bulan suci Ramadan, iblis, setan, jin, dajjal sekalipun sudah tak berdaya lagi, tak berani melawan manusianya, tak bisa goda manusianya lagi, ya kan Bunda? Lagi satu, sepanjang saya sakit, telinga saya kiri kanan berdesing tau, sepanjang masa. Berdesing kuat sangat. Kalau gangguan tu kuat, dia lagi kuat bunyinya. Sekarang ni dah hilang lah. Ada datang tapi jarang. Ni dah hilang, dah tak ada. Ya, anggap saja hilang, ya kan Bunda? Datang atau perginya ya sama-sama. Maknanya bila kita sudah pasrah kepada Allah, yang datangkan siapa, yang mempergikan ya siapa juga, ya kan Bunda? Iya. Akhirnya hati bisa ikhlas. Sama dengan kisahnya Nabi Ayub. Siapa orangnya pingin sakit, tapi bila Allah yang berkehendak memberi penyakit kepada Nabi Ayub, ya tergantung imannya Nabi Ayub. Bila seumpama Nabi Ayub itu bukan Nabi, pasti menggerutu, marah,
Tidak Malah. rela, tidak ridho dengan penyakitnya. Itu bagi orang-orang yang bukan Nabi dan Rasul. Akan tetapi berhubung yang dikasih penyakit Nabi dan Rasul, ia rela, ridho dengan keadaannya. Kenapa? Karena semua keadaan ini hanyalah milik Allah, datangnya dari Allah. Karena datangnya dari Allah, aku wajib menerimanya dengan ikhlas, ya kan? Iya. Akhirnya penyakitnya tidak jadi penyakit, malah menjadi hikmah, pelajaran yang indah bagi Nabi Ayubnya. Iya enggak, Kang Mas? Sakit enak, Pak. Gitu salah satu istri Nabi Ayub bermohon kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, suamiku kan kekasihmu, Rasulmu. Aku pengen lihat dia sembuh sebentar saja, ya Allah. Kan salah satu istrinya berdoa kayak itu kan. Terus Ayub dapat teguran dari Allah, hai Ayub, nampaknya istrimu itu lebih pintar dari aku sudah, kan? Sudah. Itulah dosa besar Nabi Ayub. Selain dia nggak ada dosa karena tanggung jawab renteng terhadap istrinya, dia nggak membawa istrinya ke jalan yang benar, maka dia sempat-sempatnya istrinya berdoa seperti itu kan. Memang sebagian orang menyangka ilmu ma'rifatullah ini ilmu yang sangat amat tinggi, sehingga mereka tidak tergerak hatinya untuk menggapainya. Kenapa? Karena dianggap tinggi. Padahal ilmu ma'rifat ini ilmu dasar-dasarnya manusia, ya kan Kak Mas? Ilmu pondasinya manusia, bahwa manusia sesungguhnya hanyalah makhluk. Kalau manusia sudah menyadari bahwa dirinya makhluk, tidak bisa apa-apa, maka ya itulah yang dimaksud makrifat itu. Makrifat tahu manusianya bahwa dirinya tidak bisa apa-apa, maka ia akan dikuasai oleh makrifatullah. Makrifat adalah ketika manusianya sudah tidak makrifat lagi, hanya Allah lah yang makrifat dan berkuasa atas diri manusianya. Gampang kan? Monggo dilanjut. Pada awal kitab Masail al-Muhtadin itu jelas awalun ma'rifatullah. Jadi setelah itu baru kita bisa pelajari semuanya. Kalau itu belum ada, ya semua mensos. Begitu juga iman. Tanpa iman kepada Allah dan perbuatan Allah, ya semua yang kita buat mensos. Nggak ada artinya ada hanya sandiwara yang tidak jelas kan. Tidak ada ujung pangkalnya, yang dibuat tidak dipercaya, yang berbuat juga tidak punya makna, kan gitu. Karena nggak punya tujuan Pak Yai. Berbuat ada tujuan nggak jelas, kan? Iya betul. Pasti ujung-ujungnya kepuasan hawa nafsu, ya kan? Iya, paling teradi ke sana, karena nggak ada pucuk dia. Iya. Tujuannya hanya untuk dunia, karena dunia sebanyak apapun ya tetap tinggal di dunia, iya kan Kak Mas? Iya, bukan dunia akhirat punya Allah kalau menurut saya. Tapi kan bukan masalah dunia atau tidak dunia, tapi masalahnya adalah menuju kesengsaraan itu kan, menuju ke neraka. Iya. Ya, sama kayak kita main judi untuk menang kan, menuju ke neraka itu kan, bukan menuju kemenangan. Iya. Sedangkan kemenangan bukan untuk main judi kan. Iya, bekerja Kang Mas ya. Sama seperti tadi, sama doa lapar ya makan. Betul. Doa haus ya minum ya Kang Mas. Ya minum. Doa masuk surga ya enjoy saja. Pasrah saja lah. Doa haus minum ya. Jadi memang neraka itu sungguh tidak membahayakan sama sekali bagi orang-orang yang sudah kembali kepada Tuhannya, ya enggak Kang Mas? Iya, nggak ada urusan neraka itu. Neraka itu milik setan. Iya, meskipun orang menilai kita ada di neraka,
meskipun orang menilai kita seumpama menilai kita kalau memandang tubuh kita meninggalkan syariat-syariat agama, meskipun kelihatannya seperti itu, tapi bagi hamba Allah yang sudah kembali kepada Allah, enjoy saja. Ibarat seperti Nabi Ibrahim dilempar ke api, ya enjoy saja, ya enggak Kang Mas? Iya. Iya. Memang harus enjoy saja, dan kita tidak boleh pungkiri bahwa kesempurnaan Allah itu termasuk ada surga dan neraka. Ada kita dan ada setan, kan itu. Dan ya, pagelarannya. Keduanya ciptaan Allah. Nah, kalau nggak ada buruk mana ada baik, kan itu. Ya, akhirnya kita uripnya nggak ada, kan? Karena ada buruk maka ada baik. Karena ada neraka makanya ada surga. Karena ada susah makanya ada senang, kan? Kan itu. Iya. Indah, sempurna. Nah, kesempurnaan. Suka-sukaku mungkin kata Allah ya. Ada yang tidak paham, ada yang paham, indah, ya kan Mas? Iya. Macam-macam peran. Kalau semua orang paham akan Tuhannya, kembali kepada Tuhannya, ya tidak ada pagelaran, sudah selesai, sudah ya kan Mas? Nggak ada filmnya gitulah. Kita nggak ngomong lagi malam ini, udah tutup. Oh, nggak ada. Makanya banyak perannya. Jadi yang terpenting kita tahu apapun peran-peran manusia, toh endingnya ya uripe Allah yang berperan, ya kan Mas. Jadi enjoy saja. Betul sekali, betul. Jadi memang Allah menciptakan manusia ini hanyalah untuk duduk asik nonton Allah sambil makan popcorn, enjoy wae. Jadi kita ibarat kita pelihara burung ya, kan itu. Ingin burung kita kan senang, bernyanyi, gemuk, kan gitu kan. Atau orang tua dengan anak, ingin anaknya bahagia di surga selalu, kemudian ke sana neraka jangan kamu masuk, kan itu dia. Begitu juga Allah menciptakan kita untuk ya kebahagiaan kita. Dia Allah mau dekat dengan Allah ya orang senang, orang susah nggak dekat dengan Allah. Anak jahat itu nggak dekat dengan mamanya, dengan bapaknya. Tapi orang baik itu pasti dekat dengan mama dan bapaknya, kan itu. Okay. Orang gila pun yang katanya sudah tak ada kemanusiaannya masih kadang-kadang merana, kadang-kadang senyum sendiri, masih ada sedih dan gembira, ya kan Kang Mas? Apalagi kita, ya kan? Apalagi yang waras. Itu lucu pengalaman Pak ya kan, pernah saya kan kadang-kadang suntuk, saya pergi ke rumah sakit jiwa, duduk kasih rokok orang itu, senyum dia. Iya. Kemarin beberapa hari yang lalu juga di depan toko saya itu kan orang gila itu kan kumpulkan kopi-kopi itu bekas orang plastik itu kan. Oh iya. Kemudian digabung-gabung diantar ke meja saya, Pak ini minum kopi katanya. Senyum saya, alhamdulillah. Ada yang bawa nasi bungkus Pak ya. Nasi diambil di sana, di tong sampah dia bawa ke saya. Ini makan mah. Alhamdulillah orang gila juga masih punya waras. Iya. Masih punya welas asih ya kan? Iya. Kang Jus kok bisa ke senyum? Kenapa? Karena kancane dhewe padha wae. Sama-sama gila. Iya, gila pada Tuhannya.
Alhamdulillah Kang Mas Yusri dan bunda-bunda, ternyata lihat jamnya sudah 00.03 ini. Oh iya. Alhamdulillah lah. Kita sama-sama istirahat dulu lah. Besok kita bisa berjumpa lagi. Kang Mas Yusri, monggo lah doanya lah untuk kita semua. Saya yang mengaminkan. Waduh, nggak bisa saya, Pak. Doa Nggak berani. doa Robbana Atis, kita singkat aja lah. Ya dari Pak Yai. Ya, dari Pak Yai. Iyalah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sama Kang Mustafa sama Pak Dokter ya, Kang Yusri ya. Amin. Assalamualaikum semuanya yang dibawa juga. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.